ganteng terus. Ngejreng sih. Hari ini spesial banget Mitra, di tanggal 15 November 2023 nih, di awal hari yang indah dan cerah ini, Tere udah kedatangan tamu nih, bapak-bapak tampan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tere. Belum ada semangatnya nih, kalau sama Tere tuh harus semangat gitu. Suaranya harus terdengar menggema ya Pak ya. Agak santai sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Jadi Mitra Sejaman Siar, hari ini kita bakalan, jadi di segmen ini dari jam 10 sampai dengan jam 11 nanti di Gelaran Okinawa akan ngobrol-ngobrol seru bersama bapak-bapak dari Bea Cukai. Dan di studio sudah hadir Bapak Anugrahwan. Bapak selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Tere. Bapak Anugrahwan dari Bea Cukai Cikarang. Iya, betul ya, Pak. Terima kasih. Lalu ada Bapak Asep Ruli. Selamat pagi Pak. Pagi menjelang siang Mbak Tere dan seluruh pemirsa El Gangga. Iya. Dari Bea Cukai Bekasi ya Betul Pak ya. sekali. Dekat lah kalau dari Bekasi ya Pak. Siap. Lalu ada Bapak Nofriansyah. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi Mbak Tere, selamat pagi, selamat siang buat para pendengar Radio El Gangga 100,3 FM. Iya, Bapak Nofriansyah dari Kanwil Bea Cukai Jakarta. Jakarta mana Pak? Jakarta, DKI Jakarta. DKI Jakarta ya, oh iya siap. Hari ini Pak spesial banget, terima kasih sudah datang ya Pak ya. Mau bincang-bincang seru nih kita ya. Ngomongin soal dalam rangka menyambut Hakordia 2023. Betul Pak? Betul. Kalau untuk Mitra Sejaman Siar yang belum tahu Hakordia itu apa, Hakordia adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi untuk Mitra yang pengen tanya-tanya, yang pengen tahu tentang menyambut nih, tentang tema kita yang akan menyambut Hakordia 2023, langsung aja kali ya Pak ya, kita langsung nih berbincang nih. Boleh nih dari siapa aja dulu, boleh dari Bapak Anugrah atau dari Bapak Asep atau Bapak Nofri, boleh banget ya. Sebagai awal ngobrol-ngobrol kita nih ya Pak ya, hari ini tema kita kan Road to Hakordia 2023, berseragam tapi masih makan uang haram. Nah, emang apa nih Pak yang mau ditegasin nih di awal nih dengan tema yang seperti ini nih Pak? Boleh mungkin Bapak Asep sudah siap ancang-ancang? Siap, baik para pemirsa yang budiman. Iya. Sehubungan dengan Hakordia ya, Hari Anti Korupsi Sedunia, yang memang ini dilaksanakan oleh seluruh dunia, itu di tanggal 9 Desember nanti. Nah, jadi Road to Hakordia 2023. Menuju, ya. Oke. Nah, kalau tadi dengan tema yang diangkat nih ya, kita sebagai petugas bea dan cukai yang berseragam, terlihat gagah dengan seragam pangkat, itu jelas sekali gitu. Orang bisa membedakan mana petugas bea cukai, mana bukan, kan gitu ya. Baik itu di bandara, ya, di pelabuhan laut ataupun di tempat lain. Yang ada penugasan bea dan cukai, sehingga di situ juga sangat rentan sekali, rentan adanya tindak pidana korupsi ya, ataupun tindakan koruptif, baik itu berupa inisiasinya dari pengguna jasa yang mendapat pelayanan dari bea cukai, ataupun juga dari pihak bea cukai itu sendiri. Maka dari itu pimpinan itu sangat tegas komitmennya untuk memberantas ini korupsi dari tubuh bea cukai yang berseragam. Kita harus menunjukkan jati diri bea cukai yang berseragam dan bebas dari korupsi. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi itulah ya tujuannya ya. Betul. Jadi sekali. Bukan cuma untuk petugas-petugasnya aja ya. Jadi untuk seluruhnya ya Pak. Oh tentu saja, karena petugas itu tidak akan selalu berhubungan dengan pengguna jasa, akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa yang bersih itu hanya petugas saja. Kita butuh peran serta aktif dari seluruh masyarakat. Baik itu yang juga berhubungan ataupun yang mengetahui. Nah nanti kita akan masuk tuh segmen terkait dengan siapa yang mengetahui harus bagaimana. Biasanya kalau yang mengetahui suka ada keceretan sedikit gitu ya Pak ya. Betul bisa jadi gitu ya. Bahasa ininya ya Pak ya. Keceretan tuh kayak bahasa Betawi bukan sih? Kalau ketahuan nih istilah katanya kayak ada yang main di belakang kayak korupsi gitu ya Pak ya. Biasanya yang tahu biasanya suka ada kecipratan gitu ya, kecipratan. Kalau kecipratan diam. Oh, iya. Yang nggak kecipratan teriak. Iya. Kan gitu ya.
Nah ini tapi kita pengen berantas semua itu ya, baik yang tahu, yang kebagian maupun yang tidak kebagian. Nah itu informasi yang bagus bagi kami untuk selalu memperbaiki diri, membersihkan diri. Gitu. Iya betul Pak ya. Jadi dalam rangka nih ya Road to Hakordia 2023 Mitra Sejaman Siar nih sudah dikasih tahu nih sama Bapak Asep Ruli bahwa berseragam tapi masih makan uang haram. Nah nggak boleh ya Mitra ya. Jadi kalau misalnya Mitra ada yang di luar sana ya Pak ya, ada yang mengetahui dan juga maksudnya mereka mengetahui nih wajib dilaporkan sebenarnya Pak. Oh iya tentunya Harus, kita butuh peran serta masyarakat seperti itu. Betul. Nanti akan di ujung kita akan sampaikan kemana sih harus ngadu? Harus iya nanti ya. Nanti pasti ada ininya ya Pak ya. Ada apa namanya yang menerima layanan pengaduan biasanya. Betul ya. sekali. Nah ini kan dirayakannya di seluruh dunia ya Pak ya, Hakordia nih ya. Nih menurut Bapak nih korupsi di negara-negara berkembang kan memang selalu jadi sebuah budaya yang sulit diberantas ya Pak. Bapak menanggapinya bagaimana nih? Boleh dari Bapak Anugrah mungkin nih, sudah senyum-senyum dari tadi. Baik, terima kasih Mbak Tere. Iya, selamat siap. pagi menjelang siang juga Siap, para pendengar radio El Ganda. Iya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya kalau dikatakan di negara berkembang itu masih terdapat korupsi. Iya. Ya kita harus paham dulu kultur yang dibangun di negara berkembang itu kan belum fix ya, belum mapan. Sehingga segala sesuatu itu masih terbangun, termasuk Indonesia. Ya. Kita pun membangun, berupaya supaya budaya kita ini menjadi lebih baik. Ya. Nah, seiring Bea Cukai juga membuat banyak gerakan dengan moto Bea Cukai lebih baik, gitu ya. Dan itu semangatnya apa? Supaya Bea Cukai itu makin baik, makin bagus, makin berintegritas. Itu yang mau kita kejar. Nah, di Indonesia kita bersyukur bahwa negara ini sudah memiliki struktur yang baik dan sudah mulai mengarah dengan membentuk adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan harus kita akui lembaga ini juga sangat membantu kita menggerakkan semangat seluruh anak bangsa itu untuk memulai menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih bersih, dan lebih berintegritas. Jadi betul, kalau misalnya negara berkembang, masih ada korupsi, iya. Tapi kita berupaya berubah menjadi lebih baik. Begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi untuk mitra juga nih yang mungkin mau tanya-tanya ya soal apa nih tentang tadi nih berseragam tapi masih makan uang haram ya. Boleh banget nih ditanyakan nih seputar tentang apa sih gratifikasi itu ya Pak. Maksudnya gratifikasi ya. Nah kalau untuk Bapak Nofriansyah sendiri nih masuk nih ke dalam tahap yang lebih kompleks mungkin ya Pak ya. Menurut pandangan Bapak nih mengenai gratifikasi itu sendiri seperti apa? Jadi korupsi sama gratifikasi agak sama kan ya Pak ya? Sama ya. Dijelaskan nanti. Iya, jadi sama yang udah pakarnya nih boleh dijelasin. Sama-sama enak di awal ya Mbak. Iya. Tapi di akhirnya nggak tahu gitu, endingnya nggak tahu. Mungkin izin nih Mbak Tere ya, saya coba menyampaikan dulu tema Hakordia tahun ini ya Mbak Tere ya. Tema ini kita dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya KPK. Itu temanya sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Itu tema Hakordia Hari Anti Korupsi Dunia di tahun ini gitu kan ya. Saya tadi coba ngebayangin ya Mbak Tere dan juga para pendengar sekalian, mungkin dunia ini ceritanya akan lebih indah kali gitu ya. Kalau tanpa adanya korupsi gitu. Tapi kira-kira itu jadi sesuatu yang mungkin gak sih gitu ya, dunia ini akan hadir, akan dijalani kehidupannya tanpa adanya korupsi gitu ya. Saya sih rasa mungkin gitu ya, tapi mungkin butuh waktu gitu ya. Dan itu harus dimulai gitu. Tanpa ada yang memulai ya nggak akan ada yang bisa merasakan gitu kan. Dan biasanya memang di awal ketika memulai itu sesuatu yang berat gitu ya, sesuatu yang perlu tantangan, sesuatu yang perlu daya juang yang luar biasa gitu. Tapi itu tadi gitu ya. Karena ini bulan November juga nih Mbak Tere, kalau kita flashback sedikit ke Hari Pahlawan kan ya itu tadi. Kalau Bung Tomo diam-diam aja ya nggak akan merdeka. Betul. Kalau Jenderal Sudirman diam-diam aja juga, itu juga dengan seperti sekarang gitu kan ya. Di Bejuka juga seperti itu ya Mbak, meskipun kita juga menyadari mungkin belum 0%, tapi paling tidak sudah ada usaha gitu ya. Kami melihat di generasi kami gitu kan ya, insya Allah sudah jauh lebih baik gitu kan ya.
usaha dari Bea Cukai untuk bisa ya kalau menghindari mungkin masih jauh ya, tapi paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi korupsi itu sendiri. Nah sudah banyak lah ya, sudah banyak tools, sudah banyak juga cara-cara yang kita lakukan, motivasi yang kita lakukan itu segala macam untuk bisa mengurangi korupsi itu sendiri di Bea Cukai gitu kan ya. Nah nanti mungkin ke depan kita akan jelaskan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai untuk mengurangi korupsi itu sendiri. Boleh sekarang dijelasin juga boleh Pak. Ada program-programnya Pak yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Mungkin dalam untuk saat ini yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan itu tadi gitu ya, terkait dengan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia gitu kan ya. Ini kami juga dari mulai pusat nih Mbak ya, mulai pusat, kantor pusat sampai dengan ke kantor wilayah sampai dengan kantor pelayanan kita akan melaksanakan kegiatan tersebut gitu kan ya. Dan juga memang ada titik poinnya sendiri tuh cukup bagus ya dari kantor pusat sendiri, kami terima surat gitu ya bahwa pelaksanaan Hakordia ini juga harus mengedepankan nilai integritas gitu ya. Jangan nanti perayaan Hakordia tapi ternyata gitu ya, integritasnya tidak dikedepankan gitu kan ya. Tidak dikedepankan ya. Kalau tadi kita bicara itu kita juga punya saran-saran yang cukup banyak gitu ya. Di kita tuh ada yang namanya SIPUMA gitu ya. Kementerian Keuangan level. Kemudian di tingkat Inspektor Jenderal kita punya namanya WISE gitu kan ya. Terus juga masing-masing kantor pelayanan juga punya aplikasi sendiri terkait dengan pengaduan yang berkaitan dengan anti korupsi itu sendiri. Nah, ini mau tanya dulu Pak. Jadi gratifikasi sendiri kan katanya ada 2 kategori ya Pak. Ada yang wajib dilaporkan dan juga yang tidak wajib dilaporkan ya. Nah, untuk yang wajib dilaporkan dan tidak dilaporkan itu bisa dijelasin nggak tuh Pak? Sekiranya maksudnya seperti apa? Yang bentuknya pengaduan kan, sama aja kan, laporkan dan pengaduan itu. Yang pasti gratifikasi baik yang ketahuan maupun tidak ketahuan. Jadi jangan sampai nanti gara-gara tidak ketahuan gitu ya, jadi tidak dilaporkan gitu ya. Yang pasti dua-duanya memang ada yang wajib dilaporkan, ada yang wajib tidak dilaporkan gitu. Yang pasti itu wajib dilaporkan kalau dia berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Misalnya kita kan punya tusi itu terkait dengan pengawasan atau pelayanan ekspor dan impor gitu ya. Ya kalau ternyata ada orang ingin memberikan sesuatu gitu ya, something gitu kan ya, atas pelayanan yang kita berikan itu jelas gitu kan ya. Kalau di awal sih kalau boleh saya menyarankan gitu ya, ada baiknya ditolak gitu ya. Ada baiknya ya Pak. Tapi bukan ada baik. Seharusnya ditolak. Seharusnya, iya. Ada baiknya jadi bersayap. Seharusnya ditolak. Tapi kadang Mbak gitu ya, ini kadang juga ya. Pegawai Bea Cukai itu sulit untuk menolak gitu kan ya, sulit untuk menolak gitu kan. Ya mungkin kita punya pengalaman masing-masing lah gitu ya, sulit untuk menolak gitu kan. Itu yang namanya amplop mungkin gitu ya, kita bicara agak sedikit vulgar di bawah. Iya, tidak apa-apa Pak. Berpindah tangan beberapa kali gitu ya, dari mulai pengguna jasa ke Bea Cukai, pindah lagi pengguna jasa ke Bea Cukai gitu. Artinya tinggal main kuat-kuatan gitu kan. Bolak-bolak balik ya. Bolak-balik gitu kan ya. Mungkin kalau ada Mbak Tere mungkin saya kasih ke Mbak Tere aja gitu kan ya. Karena kan bukan pegawai negeri gitu, jadi bebas dari. Tapi karena Mbak Tere yang nggak ada di samping kami gitu. Nah jadi jangan Pak, panas nanti Pak. Kalau buat baterai belum tentu panas Mbak. Kan ada hubungannya gitu kan. Nah itu nanti termasuk gratifikasi tidak diwajib dilaporkan. Jadi itu yang ASN ya, untuk lingkungan ASN. Kalau memang ada kaitannya dengan pekerjaan kita itu wajib kita laporkan. Karena ternyata ada juga pegawai yang merasa ini ya udah deh nggak perlu dilaporkan gitu kan ya. Nah tapi ternyata di kemudian hari ternyata nanti akan ada masalah. Jadi kasus gitu ya. Ternyata ada suatu kasus meledak. Dan ketika ditelusuri ke belakang, nah, ternyata ada ini. Walaupun dia mungkin nggak pakai. Gitu, ya itu kecipratan itu tadi. Gitu. Nah kalau yang tidak wajib dilaporkan kalau dia tidak punya kaitan dengan pekerjaan kita, gitu kan. Misalnya karena ya masa sih kita teman SD gitu ya, teman SMP atau kan kita sekarang punya grup WhatsApp tuh banyak ya, dari mulai alumni TK, SD, SMP gitu ya, dari perguruan tinggi 1, 2, 3 ya, saya diajak makan gitu ya kan. Ini ya Pak ya, sangat aktif sekali ya Pak ya. Kan nggak mungkin gitu ya seperti itu. Mungkin ya kayak gitu-gitu yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Yang tidak berkaitan, yang tidak perlu dilaporkan. Mungkin boleh menambahkan. Boleh Bapak. Boleh Bapak Asep. Ini sebagai informasi juga kepada para pemirsa bahwa jenis tipikor, dinas tindak pidana korupsi. Tadi apa sih bedanya korupsi dengan gratifikasi? Coba kita jelaskan. Mungkin mitra ada yang belum mengerti ya. Ini coba saya tarik dari undang-undang tipikor. Undang-undang tipikor itu undang-undang nomor 31 tahun 99. Ini jungto diperbarui diganti dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang
tipikor, tindak pidana korupsi. Dan di situ sudah dijelaskan. Korupsi itu dirumuskan dalam undang-undang itu ada 30 jenis, Mbak Terry. 30 jenis, lalu dikelompokkan. 30 jenisnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok itu yang pertama kerugian negara, ya. Terus penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, suap menyuap. Lalu ada juga benturan kepentingan, dan salah satunya adalah gratifikasi. Jadi gratifikasi itu masuk dalam jenisnya kelompok di korupsi. Jadi ya dibilang gratifikasi itu korupsi, karena masuk dalam salah satunya, gitu. Dan tentunya gratifikasi ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Nofri, itu ada 2 gitu yang perlu dilaporkan dan yang tidak perlu dilaporkan. Sepanjang dia berhubungan sama jabatan, berhubungan sama tugas dan fungsinya, berhubungan dan berlawanan dengan hukum, ya itu harus dilaporkan. Ya, kalau misalnya tidak, ya tidak, kan gitu ya Pak Nofri, ya betul ya. Dan kalau tadi ditanya upaya-upaya apa sih yang di BC ini yang sudah dilakukan? Kita sudah banyak sekali, Mbak. Misalkan contoh upaya yang pertama tuh kita selalu berkoordinasi dengan KPK, kita berkoordinasi ya dengan unit pengawas itu Inspektorat Jenderal di kami, juga kami saling berkoordinasi dengan unit kepatuhan internal di atasnya. Jadi unit kepatuhan internal itu ada level-levelingnya. Ada tingkat Kemenq3, ada Kemenq2 dan Kemenq1. Itu saling berkoordinasi. Lalu juga kami sudah menetapkan namanya unit pengendali gratifikasi. Jadi siapa yang mau ngelapor, ada tuh unit pengendali gratifikasinya. Gitu. Terus juga penyusunan atau finalisasi program pengendalian gratifikasi. Jadi dalam 1 tahun itu sudah diprogram apa saja yang akan dilakukan untuk pengendalian gratifikasi yang untuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, Mbak Terry. Lalu juga tentunya yang nggak kalah penting itu adalah komitmen pimpinan. Pimpinan harus punya komitmennya tegas dan sampai menyeluruh ke bawah bahwa kantor kita sudah bebas dari korupsi dan tidak sama sekali tidak mengizinkan adanya tindak koruptif. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang bermain itu bukan bagian dari kantor. Gitu. Nah, sehingga bagi unit kepatuhan internal tentunya menjadi sebuah penguatan dan langkah-langkah kami gitu ya dalam melakukan pencegahan adanya koruptif itu. Dan juga tentunya diseminasi anti gratifikasi stop gratifikasi, baik itu dari pengguna jasa maupun dari masyarakat ataupun dari BC. Sudah stop kegiatan gratifikasi, tidak boleh. Gitu. Lalu juga ada pembinaan yang kami lakukan. Salah satunya ini, Mbak, kegiatan hari ini itu adalah sosialisasi gratifikasi. Nah, ini juga sebenarnya peran serta gitu kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa sih gratifikasi dan bagaimana caranya kita mengetahuinya. Nah, sekarang masyarakat udah tahu nih. Oh, setiap pemberian kepada kepada petugas gitu ya. Baik itu bea cukai ataupun petugas Pemda, petugas apalah gitu apapun yang pejabat negara pejabat negara itu masuk ke ranah gratifikasi. Gitu, Mbak Terry. Pak, mau tanya lagi nih, kita lanjutin lagi ya tadi percakapan kita tadi soal gratifikasi kan ya. Jadi kalau budaya gratifikasi itu kan membentuk mental pengemis jadinya ya Pak ya. Nah, pandangan atau point of view Bapak nih bagaimana nih? Mungkin Pak Anugrah nih udah punya jawaban tentang gratifikasi nih, budaya gratifikasi yang membentuk mental pengemis gitu Pak. Ya. Kalau dikatakan bahwa kemudian gratifikasi itu membuat kita mental jadi pengemis, itu ya bisa kita katakan benar. Kenapa? Awalnya mungkin kita tidak meminta. Awalnya kita tidak meminta dan namanya gratifikasi, ya itu cuma gratifikasi saja, dikasih ya. Sehingga pada awalnya nggak terasa ada suatu konflik kepentingan di situ. Tapi lama-lama ketika ini udah mulai terbiasa dan orang yang ngasih juga nggak ngomong apa-apa kok, gitu kan? Ngasih aja gitu ya. Tapi tanpa kita sadari kita mulai terikat gitu loh ke sana itu, sehingga terus suatu saat ketika kita nggak terima, terus kita bertanya gitu loh, Pak, yang kemarin gimana? Kan begitu. Ini yang bahaya yang kita harus hindari. Itu sebabnya
mencegah supaya jangan kemudian muncul mental ketika tidak dikasih kita nggak melayani orang. Iya. Ini yang harus kita hindari. Itu sebabnya kita nggak boleh terima gratifikasi itu. Iya. Begitu. Siap. Dan apa tuh namanya Pak, kalau kita nih sebagai masyarakat ya, bisa nggak sih ikut andil untuk mengendalikan gratifikasi itu sendiri gitu, untuk masyarakat luas? Mungkin Pak Nofriansyah? Iya Mbak, makasih Mbak. Jadi gini Mbak Tere, yang namanya gratifikasi itu kan ada dua pihak ya. Iya. Ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima gitu kan ya. Dan kadang dua-duanya itu diuntungkan gitu. Yang memberi juga diuntungkan, yang menerima juga diuntungkan gitu kan ya. Nah, oleh karenanya kami menghimbau nih Mbak Tere dan juga kepada para pendengar El Gangga gitu ya. Ayo gitu kan dari masyarakat gitu kalau bisa untuk mencoba gitu kan. Tadi kan saya bilang ya, memulai itu memang susah gitu ya. Tapi kita coba memulai untuk tidak gitu kan ya, untuk tidak memberi gitu kan ya. Kan kalau kita lihat itu sekarang masyarakat mungkin punya berbagai macam persepsi kalau dia berhubungan dengan pelayanan publik gitu kan ya, berhubungan dengan ASN, berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Mulai dari mereka ada rasa tidak percaya ya gitu ya, antras gitu kan ya. Kalau gue nggak kasih, apakah yakin gue bakal selesai gitu kan. Terus ada antransparan gitu kan ya. Ya selesai sih gitu kan ya, tapi ya nggak tahu kapan selesainya gitu kan ya. Mungkin bisa berhari-hari atau juga bahkan unfair gitu kan ya, yang harusnya Vivo datang duluan dilayani, ini malah yang datang belakangan yang duluan dilayani gitu kan ya. Udah tumpukan nih gitu kan ya. Pernah sih Pak, ngerasain begitu saya pernah sih Pak. Tapi bukan di kami kan Mbak ya. Bukan. Gitu. Nah terus juga nanti ada unaccountable gitu kan ya, dari segi biaya nggak bisa diprediksi gitu kan ya. Yang katanya kalau di kita kan tuh ada istilahnya PNBP ya Mbak, penerimaan negara bukan pajak. Katanya cuma bayarnya 350.000, kok jadi 3.500.000 gitu kan ya, seperti itu. Walaupun cuma beda 0 tapi kan banyak gitu ya. Atau bahkan nah ini yang paling bahaya nih Mbak, adanya hidden agenda gitu ya. Ada maksud tersembunyi dari pemberian gratifikasi gitu kan ya. Karena itu tadi kata Pak Anugrawan, kalau misalnya tidak diberi kemudian jadi dilayani atau malah nagih gitu kan ya. Karena kalau secara psikologi katanya gitu kan ya, otak manusia ini kan bisa rusak selain dengan narkoba, dengan seks gitu kan ya, termasuk ini dengan korupsi Mbak. Nah, mungkin jarang dipaparkan gitu ya, jarang diberikan informasi oleh para para psikolog kali mungkin ya. Buat ternyata ini juga gitu bikin kecanduan gitu kan ya. Betul Pak. Bikin kecanduan, dan apalagi kalau misalnya sudah biasa menerima gratifikasi gitu kan ya, terus pinjam ke pinjol tuh Mbak gitu kan ya, karena merasa nanti bayar pinjolnya dari gratifikasi itu sendiri ya. Nggak taunya tiba-tiba malah nggak jadi dapat gratifikasi, jadi akhirnya bingung kan pinjol, jadi kejar-kejar sama pinjol gitu. Oleh karena itu masyarakat sekalian ini juga harus mencoba memulai gitu kan ya. Insya Allah kita akan siap kok gitu kan ya. Insya Allah ya kalau dari segi penghasilan kami sudah ya bahkan bukan hanya cukup, lebih cukup gitu ya. Katanya kan penghasilan itu nggak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidup, tapi kalau penghasilan itu akan cukup untuk membiayai kebutuhan hidup gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita misalnya insya Allah gitu kan di Bea Cukai, di Kementerian Keuangan tuh akan cukup gitu kan ya, seperti apa yang kita dapatkan. Tapi itu tadi gitu kan ya, ketika memang ternyata masyarakatnya nawarin terus, lama-lama kita juga tergoda Mbak, yang tadinya kita bertahan akhirnya juga cair juga gitu kan, nggak bisa ini juga gitu ya. Karena itu ya kami juga berharap gitu ya, nggak usah khawatir gitu kalau misalnya masyarakat nanti tidak terlayani dengan baik, kami punya sarana pengaduan gitu kan. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti gitu kan. Ya mungkin para pendengar juga sudah tahu gitu kan ya, kalau mengikuti dunia maya kan juga sudah luar biasa gitu kan ya. Responnya kita begitu cepat kalau ada pengaduan akibat dari ketidakpuasan pelayanan kita berikan. Gampang sekarang ya, netizen langsung nyerang Instagram biasanya Pak, dibanjiri oleh komentar biasanya. Langsung bertindak biasanya itu Pak ya. Baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Izin menambahkan ya. Boleh Pak. Bu Tere, boleh Pak Anugrah. Iya, sistem untuk pengaduan ini kan memang sudah terbentuk. Jadi tidak menunggu dari tekanan massa. Begitu pengaduan itu masuk, kita punya waktu janji layanan yang harus kita penuhi. Jadi ketika pengaduan itu muncul, kalau kita tidak tindak lanjuti segera, nanti dari Kanwil akan telepon saya. Atau dari pusat akan telepon saya. Sehingga ketika muncul suatu pengaduan, itu akan kami respon dengan segera. Jadi tidak menunggu dari tekanan publik, ya. Begitu. Sistem kami sudah jalan untuk itu. Baik. Jadi meskipun hanya satu orang Pak yang melakukan pengaduan, tetap dilayani ya Pak? Pasti akan kami layani. Pasti, baik.
Sudah sangat ini banget ya Pak ya, sangat komitmen sekali ya Bea Cukai ya. Dan untuk sanksinya sendiri nih Pak nih, yang bisa dijerat atau diberikan atas perihal gratifikasi di sebuah lembaga atau departemen, sekiranya apa Pak? Yang mungkin bisa disampaikan gitu Pak. Mungkin Bapak Anugrah atau Bapak Asep sudah siap duluan? Baik. Ya, ini kita coba lihat di di undang-undang KPK lagi ini ya, di undang-undang KPK, karena kita pasti akan mengacu kepada ketentuan tertinggi di undang-undang dan kita harus mematuhi undang-undang itu. Nah, ini memang kalau gratifikasi itu baik yang memberi maupun yang menerima itu akan kena sanksi. Nah, untuk pemberi itu ada di pasal 5. Nah, dari pasal 5 itu kurang lebih pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta per orang. Per orang ya. Iya. Nah, kalau untuk yang petugas, nah yang menerima ataupun penyelenggara negara gitu ya, saya menyebut penyelenggara negara, itu ada pidana paling singkat itu 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan paling pidana dendanya paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu untuk di ketentuan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Kenapa sih kok yang lebih besar malah penerima kan gitu ya? Karena apa gitu? Karena memang penerima ini kan dimaksudkan adalah penyelenggara negara tadi. Penyelenggara negara itu sudah digaji oleh negara. Sudah memang kewajibannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak perlu lagi menerima ataupun bahkan meminta kepada masyarakat. Makanya sanksinya lebih besar gitu ya. Pak, ya. Tapi jangan salah, yang ngasih juga ada sanksi loh kan gitu ya. Jadi jangan sama-sama jangan ada yang ngasih, jangan ada yang menerima kan gitu jadinya Mbak Tere. Gitu. Betul. Nah ini untuk aduan Mbak Tere tadi menarik untuk aduan nih, kadang suka aduan itu. Ini masyarakat pada umumnya ini kan kita ngadu tuh langsung di media sosial gitu ya. Betul, kan? Rame jadi viral gitu ya. Padahal tentunya pengaduan itu sudah ada salurannya gitu. Dan media sosial tuh bukan bukan saluran pengaduan. Ya karena mungkin masyarakat sekarang menganggapnya media sosial adalah tempat yang paling cepat gitu Pak. Biasanya. Untuk direspon gitu ya. Untuk direspon. Pas begitu viral katanya viral langsung direspon. Padahal sebenarnya ada ya untuk pelayanan pengaduannya sendiri. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita coba lihat, kalau misalkan kita ngadu di media sosial itu seperti apa sih gitu ya. Kalau kita tidak melakukan pengaduan pada saluran yang tepat. Ini itu bisa saja kita kerahasiaan itu tidak terjamin gitu ya. Karena kalau misalkan dia ngadu pada saluran pengaduan, tentunya hak dan kewajibannya akan kami penuhi. Haknya dia mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan keterjaminan kerahasiaan data pengadu gitu ya. Dan haknya dia itu menerima jawaban. Untuk menerima tindak lanjutnya seperti apa, dan kami harus memberikan jawaban. Seperti tadi Pak Nugrahawan bilang, kita punya janji layanan. Jadi setiap pengaduan yang masuk dan diterima dengan lengkap dan memenuhi unsur pengaduan itu wajib hukumnya ditindaklanjuti. Dan disampaikan tindak lanjutnya kepada si pengadu bahwa aduannya sudah ditindaklanjuti. Gitu. Daripada ngadunya di media sosial yang mungkin belum jelas gitu ya. Jadi malah jadi isunya nggak fokus, yang diadukan apa, nanti yang netizen yang lain memberi masukan dan lain. Jadi ngomporin gitu ya. Ngomporin. Ada yang menggoreng lagi kan nanti sudah rame tuh. Jadi pengaduannya udah jadi macem-macem ya Pak ya. Betul sekali. Jadi lebih baik kalau misalnya ada mitra yang ingin mengadukan, kemana Pak? Untuk lebih jelasnya kemana nih pengaduannya? Yang pertama itu bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai terdekat. Di sana ada unit kepatuhan internal yang siap menerima aduan yang datang langsung. Gitu ya. Jadi memang ada tempatnya khusus
si penerima pengaduannya khusus. Iya. Jadi pengadu itu akan aman, secure. Iya. Dia nggak akan diketahui gitu ya. Rahasianya terjamin gitu. Terus bisa juga bersurat ya ke alamat kantor, ditujukannya langsung unit kepatuhan internal. Bersurat, itu akan aman. Bukan email ya, Pak? Email juga ada. Email. Nah, jadi surat biasa ada, email juga ada. Nah, kalau untuk yang Bekasi, karena saya tahu izin Pak Nurwan, saya tahunya Bekasi ini emailnya itu ukki.bekasi@gmail.com. Baik. Dan itu pengelolanya juga terbatas, jadi tidak banyak orang yang tahu. Jadi setiap ada pengaduan itu akan ditindaklanjuti dan rahasia tetap terjamin. Bisa juga telepon atau WhatsApp ke langsung, kami. Ya? Ada nomor pengaduan khusus resmi yang dipegang oleh satu orang pemegang pengaduan. Pengaduan. Ya. Khusus untuk pengaduan. Khusus untuk pengaduan itu di 0822 ya. 1111 Yap. 5353. Ini cukup mudah dihafal. 0822 Ya. satunya 4 kali 5353. Nah, atau juga bisa masuk nih ke misalnya ke bcbekasi.net ya, itu yang super web kami punya di Bekasi itu ada super web ya, GoFast namanya. Ya. Dan itu bisa masuk untuk melakukan pengaduan di sana juga. Ya. Lalu juga kalau mau ya ke SIPUMA dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. SIPUMA itu www.beacukai.go.id/pengaduan. Itu masuk SIPUMA namanya. Dan SIPUMA nantinya akan lari ke lokusnya. Lokusnya di mana? Oh, lokusnya ada di Bekasi. Nah, nanti akan Bekasi juga yang akan menindaklanjuti. Nah. Ini hanya salurannya saja. Salurannya ada yang terpusat di DJBC, ada juga yang terpusat tadi di Kementerian Keuangan, di Inspektorat Jenderal. Nah, itu namanya WISE, www.wise.kemenq.go.id. Itu masyarakat bisa masuk ke sana melakukan pengaduan. Ya. Nanti WISE itu dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Ya. Nanti juga diturunkan lagi, oh nih lokusnya ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, akan lari ke BC. BC akan lokusnya kemana lagi nih, kantor mana nih tujuannya nih? Yep. Oh, Kanwil Jakarta, kantor BC Cikarang, akan lari ke sana gitu. Berarti ini ya Pak, semudah itu sebenarnya. Sangat mudah sekali dan banyak kita buka saluran. Iya betul, banyak sekali itu. Barusan saya juga dengarnya, oh ternyata banyak sekali ya, nggak harus di Instagram ya ternyata ya. Iya. Jadi karena Instagram itu buat media sosial, bukan betul. Tempat pengaduan. Bukan ya. Iya gitu. Jadi biasanya admin Instagramnya juga pasti ngomong nanti akan kami tindak lanjuti seperti itu biasanya kan, karena memang bukan tempat untuk pengaduan. Betul sekali. Iya. Baik. Jadi suka ada miss yang terjadi. Iya. Orang mengadu di media sosial. Iya. Terus dianggap bea cukai nggak nanggapi. Iya. Lah kita kan belum tentu ngikutin media sosial orang yang diadukan itu kan. Sehingga kadang-kadang miss ini terjadi. Nah kalau dia datang di lewat saluran pengaduan tadi yang disebutkan oleh Pak Asep. Iya. Ya itu 100% akan kita tindak lanjuti. Pasti. Gitu. Demikian. Baik, Bapak nanti di segmen selanjutnya akan dibacakan Mitra Sejaman Siar yang mungkin sudah bertanya ya Pak ya. Jadi nanti ada komersial break dulu yang mau lewat. Dan buat Mitra Sejaman Siar yang mau tanya-tanya seputaran apa tadi Pak? Harkordia ya. Boleh banget soal gratifikasi atau soal korupsi boleh banget dikirim di WhatsApp di 0811861003. Bakalan Tere tunggu sampai dengan jam 11, pokoknya sebelum jam 11 ya Mitra ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gelaran Okinawa, obrolan terkini mengenai wanita. Mau belajar nyanyi? Ada Bapak Anugrahwan dari Bea Cukai Cikarang, Bapak Asep Ruli Bea Cukai Bekasi, dan Bapak Nofriansyah dari Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta. Boleh dilanjut ya Pak ya, seperti tadi janjinya Tere, kita bakalan bacain pertanyaan ya di segmen ini, pertanyaan dari Mitra Sejaman Siar yang sudah dikirim di 0811861003. Pertanyaan pertama mungkin ada dari Mama Arum nih Pak, di Ruko Festival Bekasi. Mau tanya Pak, katanya di luar tema nih, agak di luar tema sedikit nih. Katanya teman mendapatkan paket dari luar negeri, terus nggak lama ditelepon katanya dari kantor Bea Cukai untuk menebus biaya paket dengan harga jutaan gitu Pak. Nah apakah bisa tuh biaya mengambil paket sama, jadi apakah benar gitu saya harus membayar dengan harga jutaan kalau mau ngambil paket dari Bea Cukai gitu? Mungkin boleh Pak, Mama Arum ini di Ruko Festival Bekasi.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mama Arum. Ya. Kebetulan karena wilayah Bekasi ya. Iya. Saya juga di Bea Cukai Bekasi, Mama Arum. Nah, untuk sedikit menjelaskan, ini memang masyarakat perlu aware, perlu hati-hati adanya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi diberitahukan, oh ini ada terima barang gitu ya. Iya. Barang tersebut ini kalau mau lolos harus bayar sejumlah uang sekian. Iya. Nah, ini perlu saya tekankan di sini bahwa itu adalah bentuk penipuan. Iya. Karena bea cukai tidak pernah meminta. Nah, yang meminta uang, apalagi pakai nomor pribadi ya kepada rekening pribadi. Iya. Hati-hati ini teman-teman pemirsa. Jadi kalau bea cukai itu hanya ada ke rekening kas negara. Iya. Penerimaannya. Memang betul ada pungutan pajak dalam rangka impor terhadap barang-barang kiriman yang didatangkan dari luar negeri. Ada itu betul, ya Pak ya? ada pungutan impor. Baik itu biaya masuknya, PPN-nya, PPH-nya, dan itu semua hitungannya resmi. Dapat dilihat. Dimasukkan saja nanti bisa di tracking dengan nomor resinya. Oh, pungutan saya berapa? Itu akan terlihat. Dan bayarnya kemana? Gitu ya. Betul. Itu harus ke kas negara. Ada billingnya, nama kode billingnya. Kode billing nanti kita akan masukkan, itu masuk ke kas negara. Jangan sampai sekali-sekali pemirsa melakukan transfer ke rekening orang pribadi. Itu jelas-jelas sekali penipuan gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa teman-teman hati-hati deh kalau misalnya ada penipuan ataupun yang mengatasnamakan, oh nih dari bea cukai nih harus bayar sekian, kalau enggak ada juga yang kami terima tuh dia dikasih tenggat waktu, nih kalau sampai sekarang ini enggak nih, ini akan kami teruskan nih. Ngancem gitu ya. Ngancem gitu ya, apalagi pengancaman, enggak ada deh tuh bea cukai ngancam-ngancam gitu ya. Jadi jelas-jelas itu pasti penipuan, tinggalin ya. Kalau mau datang saja ke kantor bea cukai dengan tangan terbuka. Kami terima dengan hangat ibu bapak masyarakat yang ingin menanyakan langsung terkait dengan perihal misalkan ada kiriman barang yang tidak nyampe ataupun ada pungutan yang dia ini, tanyakan aja apakah ini legal atau tidak legal. Gitu, biar dapat keyakinan kan ya sebelum kita bayar. Tapi kalau udah maksa, sudah harus kirim ke nomor rekening perorangan, penipuan. Itu sudah jelas penipuan ya, dengan nominal yang juta-jutaan gitu ya Pak ya. Tapi bisa sampai berjuta-juta nggak sih Pak biasanya kalau untuk biaya import gitu? Impor. Itu tergantung dari nilai barangnya. Tergantung nilai barangnya ya. Tergantung dari nilai barangnya, nanti kena pungutan biaya masuknya 7,5%, PPN 11% ya. Dia PPH kalau punya NPWP dia 2,5%. Oh gitu ya. Lebih ini ya, lebih rendah. Kenapa? Memiliki NPWP lebih rendah. Lebih rendah, betul, daripada tidak memiliki NPWP. Iya, jadi wajib punya maksudnya ya. Iya dong. Kalau masyarakat yang bijak katanya harus taat pajak. Betul. Ada pertanyaan lagi nih dari Mama Diva di Cikarang. Untuk programnya nih, program apa aja nih Pak yang akan dipromokan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia? Boleh Bapak Anugrah sudah senyum-senyum. Mungkin yang bisa menjawab ini malah Pak Nofriansa. Pak Nofriansa, ya boleh. Terima kasih Mama Diva tadi ya. Iya, di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Sebenarnya tujuan dari kita melaksanakan Hakordia ini paling tidak kita memanggil memori kita kembali gitu kan ya. Yang mungkin yang selama ini agak sedikit tertidur atau bahkan mungkin kurang sadar gitu kan, bahwa ternyata Indonesia juga mau loh menggalakkan atau menyemarakan hari anti korupsi ini gitu kan. Kalau di kami sendiri itu ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya kegiatan ini gitu ya. Kita juga akan ada kegiatan webinar, kita juga akan ada kegiatan beberapa lomba, dan nanti terakhir acara puncaknya kita akan membagikan atau campaign stiker-stiker tentang anti korupsi di CFD Mbak. CFD nanti pada puncaknya setelah di peringatan Hari Anti Korupsi Dunia itu nanti. Betul. Sambil berhubungan ya, ini ada Ozi di Medan Satria juga, dia lagi menyimak perbincangan kita nih Pak pagi siang ini. Jadi kata Ozi ini dia mengapresiasi sekali ya atas usaha yang dilakukan Bea Cukai dalam meminimalisasi tindakan korupsi di area Bea Cukai. Cuma menurutnya dia mau komen sedikit nih, boleh kali ya Pak ya? Mungkin di sana banyak yang tahu ya
ya kalau ada beberapa anggota yang melakukan tindakan korupsi cuma nggak ngelaporin karena mungkin takut dipecat katanya. Karena udah rahasia umum katanya. Pejabat jujur suka kegusur katanya Pak. Gimana nih Pak? Kira-kira pandangannya nih dari Ozi nih di Medan Satria. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ozi. Iya. Ya. Saya tidak bisa mengomentari terhadap pendapat yang seperti ini dengan mungkin sesuai dengan jawaban yang Anda ingin. Tetapi pandangan kami adalah demikian. Iya. Bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang besar dan mungkin itu sangat sulit. Iya. Kita memposisikan diri sebagai seseorang yang harus berjalan sejauh 10.000 km. Usaha ini tidak akan bisa berhasil kalau saya tidak melangkah satu kali pun. Betul Pak. Jadi apapun masalahnya ketika misalnya saat ini mungkin kita pesimis menghadapi suatu kondisi, kayaknya tidak bisa berubah, ini korupsi apa segala macam. Saya harus tetap optimis, kami harus tetap optimis. Iya, betul Pak. Bahwa suatu pekerjaan yang besar harus dimulai dengan langkah sekecil apapun. Yang pasti kita melangkah maju. Betul. Entah kapan kami akan sampai di sana, tetapi ketika kami melangkah, suatu saat tujuan itu akan kami capai. Amin. Terima kasih. Baik. Boleh Mbak Tere? Boleh. Jadi bangunan indah itu Mbak, itu nggak akan jadi indah kalau tidak ada satu batu bata. Iya, betul. Jadi kalau misalnya yang jadi satu batu bata itu adalah kita, ya kita terus jalankan. Gitu. Iya, betul Pak. Dan saya terus terang gitu ya, karena ini sudah tahun keberapa saya berada di Bea Cukai gitu ya. Saya melihat progresnya itu luar biasa untuk kami di Bea Cukai dan Kementerian Keuangan pada umumnya gitu kan ya. Jauh lebih baik gitu kan ya terkait dengan masalah korupsi ini, karena memang transparannya itu sekarang kita sudah bisa kita tunjukkan gitu ya. Kita punya janji layanan. Kalau misalnya Mbak Tere dan para pendengar sekalian mau melakukan kegiatan impor, kita sudah punya janji layanannya, berapa hari harus selesai. Kalau misalnya tidak selesai, nanti malah kita yang kena jadi masalah. Malah nanti kita yang di Bea Cukai akan jadi masalah. Sama tadi kayak misalnya orang jujur nanti akan karirnya nggak maju, tergusur. Zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi Mbak. Ya, saya bisa yakinkan bahwa sekarang orang-orang Bea Cukai yang memimpin itu adalah orang-orang yang paling tidak punya integritas lah gitu kan ya. Kalau jadi malah orang-orang yang tidak jujur itu yang akan tergusur sekarang. Harusnya ya Pak ya. Dan sekarang sudah itu terjadi Mbak di Bea Cukai Mbak. Bagus Pak, makin kompak dan solid ya Pak ya. Sebentar mau ada komersial break dulu yang mau lewat. Nanti di segmen terakhir Bapak-bapak boleh kasih pesannya untuk masyarakat sekaligus ini ya Pak ya, pesan dalam rangka menyambut Harkodia 2023. Dari tadi pebeliat mulut saya Pak. Baik mitra, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Gelaran Okinawa, obrolan terkini mengenai. Nah Bapak nih sudah masuk di closing ya Pak ya, sudah masuk di penutup. Sebagai penutup, Bapak boleh kasih kesimpulan dong Pak, pesan apa yang mau disampaikan untuk mitra di luar sana berkaitan dengan menyambut Road to Harkodia 2023. Boleh mungkin dari Bapak Asep atau dari Bapak Anugrah, boleh nanti tiga-tiganya kasih statement terakhir penutup. Baik, terima kasih untuk closing statement dari saya. Saya mau mengutip karena saya Muslim ya, saya coba mengutip salah satu ayat di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo batil wa takhtumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ini banyak maknanya nih para pemirsa ya. Di mana janganlah kamu campur adukan antara yang kebenaran dengan yang kebatilan. Tadi kita sudah tahu ya, antara korupsi gratifikasi itu salah. Jangan dicampur adukan bahwa itu boleh gitu ya. Jadi yang salah, yang benar. Jadi yang boleh-boleh, yang tidak boleh. Nah, ini udah jelas karena aturannya jelas, maka kita harus juga bisa memilah jalan mana yang harus kita ambil. Tidak ada jalan tengah. Kita hanya memilih jalan kebenaran atau jalan kebatilan. Lalu di kalimat berikutnya ya, watakhtumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, itu artinya gitu ya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya.
Nah, ini pesan bagi buat masyarakat semua. Kalau siapapun yang tahu atau mengetahui adanya tindakan koruptif dari pegawai gitu ya, khususnya Bea Cukai, baik di Bekasi, Cikarang maupun di Jakarta ini, itu dilaporkan saja. Karena ini jadi sebuah keharusan. Kalau tadi ya kalimat pertama Allah bilang itu adalah bentuk larangan. Haram hukumnya kamu campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan ini yang kedua adalah keharusan. Kamu nggak boleh gitu menyembunyikan kebenaran, sehingga kebenaran itu harus terungkap, gitu. Harus terungkap dan harus disampaikan ke jalur yang benar. Nah, ini bagi masyarakat kalau yang mengetahui punya kewajiban jadinya untuk menyampaikan adanya sebuah tindakan mungkin yang diketahui terhadap pegawai ya, pegawai Bea Cukai dalam hal ini yang melakukan tindakan koruptif, itu disampaikan saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sepruli. Bapak Anugrahwan sudah memiliki. Baik, terima kasih Mbak Tere. Closing statement dari kami. Singkat saja. Iya. Korupsi itu sesuatu yang besar dan kita tetap harus melawannya. Iya. Andaikan dia merupakan suatu perjalanan di mana target ada di depan kami sejauh 10.000 km, maka perjalanan ini tetap harus kami tempuh walaupun selangkah demi selangkah. Mantap, Pak. Kemudian hiduplah dan bergaya hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Dan untuk memberantas korupsi kita harus mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Iya. Terima kasih. Bapak Nofriansyah sudah punya, udah ini nih. Closing ya Mbak ya. Iya. Pesan-pesannya ya untuk Mitra Setiawan Siar. Mungkin yang pertama gitu ya, kami minta doa juga nih dari semua para pendengar gitu kan. Yang paling sulit itu kalau habis ngobrol tuh melaksanakan, Mbak. Iya. Dan kami paling berat untuk melaksanakan ini karena kami pasti akan diminta komitmen terkait dengan apa yang sudah kami ucapkan. Iya. Makanya itu mudah-mudahan kami dibantu bisa melaksanakan. Pak, ya? Iya. Okay. Terus yang kedua, Mbak, harus kita yakini dalam diri kita bahwa hasil korupsi itu bukan rezeki. Iya. Ya, hasil korupsi itu berarti kita memaksakan yang bukan hak kita itu menjadi rezeki kita. Iya. Dan kita harus yakini itu nanti akan diambil secara paksa juga oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Ya kan, bisa melalui sakit, bisa melalui anak naudzubillah min dzalik kena narkoba, bahkan mungkin kita sendiri akan terkena kasus hukum. Ya kan, akhirnya rezeki kita bukan kembali ke kita, tapi malah untuk orang lain gitu kan ya, membayar pengacara, bayar dokter gitu segala macam ya gitu kan ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus yakini bahwa hasil korupsi itu bukan rezeki gitu kan. Kita nggak boleh memaksakan. Kemudian yang terakhir Mbak, kalau masyarakat peduli dengan kami, laporkan kalau ada korupsi. Mungkin itu Mbak. Betul. Terima kasih Mbak Tiri. Betul. Baik Bapak-bapak, ini tadi ada yang tanya apa namanya medsosnya ya. Oh iya. Boleh coba sampaikan media di sini. sosialnya. Media sosial untuk Bea Cukai Bekasi itu bisa teman-teman pemirsa itu buka di Instagram Bea Cukai Bekasi. Nah, langsung aja nanti ada. Nah, terus kalau Twitter juga sama Bea Cukai Bekasi ya, tanpa spasi. Lalu juga di website ada bcbekasi.net, dan kalau di Facebook juga ada Bea Cukai Bekasi Bisa Hebat. Nah, itu semua medsosnya kami, medsos resmi kami. Di setiap kegiatan dan program-programnya Bea Cukai ada di media sosialnya. Jadi masyarakat yang mau lihat juga bisa ya Pak ya. Baik. Ada tambahan dari Bapak Anugrah? Ya, untuk Cikarang silakan follow kami di Instagram @beacukai.cikarang, huruf kecil semua ya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Untuk Pak Nofriansyah, ada medsosnya? Sekalian medsosnya Bapak juga boleh.